Hmm. Harus Pak. Sore Om, Iya, selamat sore Adi Nona. Bagaimana? bisa minta waktunya sebentar. Bisa sekali. Sangat bisa. Ya, saya Bagaimana? dari Sekolah Mahasiswa Don Bosco Leba. Di sini kami ada ditugaskan untuk mencari tahu tentang budidaya tanaman di Lembata. Apa bisa saya mau wawancara Bapak sedikit? Bisa. Silakan. Budidaya? Mas. Siapakah nama Bapak? Oh, nama saya, nama lengkap saya Franciscus M. Batang. Biasa dipanggil Om Linus. Oh iya, Om Linus. Jadi sejak kapan Om Linus membuat budidaya tanaman ini? Oh, iya. Ini kegiatan ini kita geluti mulai dari tahun 2003. 2007. Itu saya masih sekitar SMP sampai SMA. Ini kita sudah bergeluti dengan melihat peluang ke depan Lembata ini butuh tanaman hias karena Lembata mau otonomi. Jadi kita sudah harus mempersiapkan sejauh untuk ke depannya. Terus dengan melihat keadaan alam Lembata yang panas begini, apa, yang punya potensi bagus, tapi harus butuh orang-orang yang kreatif sehingga dia bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan siapa saja untuk bisa menghijaukan Lembata ini, menghijaukan halaman rumah, menghijaukan sarana-sarana tempat umum seperti sekolah, masjid, gereja, bandara, dan lain-lain. Apa yang membuat Bapak berkeinginan untuk membudidayakan tanaman dan menghijaukan Lembata? Oh iya, keinginan saya yang pertama itu karena peluang yang ada di Lembata ini sangat besar, peluang hari ini dan ke depan, sehingga saya memutuskan untuk ini bekerja sebagai petani bunga. Jadi menyiapkan semua jenis tanaman ini, dari tanaman pohon kehutanan, pohon buah, tanaman hias, dan tanaman-tanaman hidroponik lainnya. Di lokasi mana saja Bapak membudidayakan tanaman ini? Oh iya, lokasi yang pertama, saya punya lokasi pertama di sini di rumah. Tetapi lokasi-lokasi kecil lain itu di luar, itu namanya penangkar. Jadi mereka itu saya punya anak buah mereka. Jadi dia kerjanya di sini dengan basic masing-masing, spesies masing-masing. Oh, dia spesies ini, dia ini. Nanti kumpulnya ke sini. Jadi kerja kasarnya atau dia punya apa? Dia punya pengembang biakan apanya itu di luar. Nanti kita pajangnya di sini. Kenapa di sini? Karena di sini dia lebih nyaman. Kita ambil yang setengah jadi, kita simpan di sini dalam bentuk barang yang sudah jadi, siap dijual, dipasarkan. Media apa yang Bapak gunakan dalam proses pembudidayaan? Oh iya, di sini kita pakai medianya banyak. Kita pakai bokasi. Jadi kita tidak pakai pupuk-pupuk atau bahan kimia. Kita pakai kotoran hewan, kompos dan lain-lain yang diracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan tanaman yang berkualitas bagus. Di sini apa saja yang Bapak budidayakan? Oh, di sini banyak yang kita budidayakan, mulai dari tanaman kehutanan sampai tanaman buah dan tanaman hias. Kalau tanaman kehutanan itu seperti jati, cendana, mahoni, dan lain-lain. Kalau tanaman buah-buahan seperti mangga, jeruk, rambutan okulasi, nangka, dan lain-lain. Kalau tanaman hias seperti palem kipas, salem, ekor tupai, gelodok, cemara pentrix, beringin, dan lain-lain. Dalam usaha Bapak, apakah Bapak mengalami kendala dalam proses pembudidayaan ini? Oh iya, kendala-kendala yang selama ini kita hadapi di lapangan, khususnya di tempat ini. Yang pertama itu semua jenis tanaman atau semua produk yang keluar dari sini nih, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang apa? Istilahnya di lapangan eksekusi di pemasaran itu ada yang tidak menerima maksudnya, oh kok kenapa tanahnya kayak gini mahal, gini. Tapi dengan bekerja keras merubah di pola pemasaran, akhirnya semuanya sudah tahu. Kita punya website khusus, kita punya Facebook khusus, semuanya bisa berjalan dengan baik. Setiap tahun kita selalu dapat orderan, baik dalam Pulau Lembata maupun di luar Pulau Lembata. Apa keunggulan dari tanaman yang Bapak hasilkan di sini? Oh iya, kalau untuk di Lembata bicara tentang keunggulan tanaman di sini cuma saya, tidak ada yang lain.
Karena kualitas yang kita kerja di sini di tempat pembibitan Serio Green ini tidak sama dengan tempat lain. Jadi kita bibit-bibitnya bagus, yang unggul. Dia harus standar. Tidak ada bibit-bibit KW. Kita bibit-bibit yang bagus. Mulai dari jenis tanaman hias sampai tanaman buah-buahan, kayu-kayuan dan ke tanaman hutan lain. Jadi ketika semua tanaman ini mau dijual atau mau dipasarkan atau disumbang kemana-mana, tanamannya harus layak. Yang pertama tuh layak dalam bentuk media tanamnya dulu. Yang kedua layak dalam bentuk tanamannya. Jadi sebuah tanaman tuh dia bagus dilihat dari media tanaman dan tanamannya. Itu. Bagaimana memilih bahan yang baik untuk pembudidayaan? Oh iya, kalau memilih bahan yang bagus itu kita harus melihat dari pohon indukan. Pohon indukannya harus bagus. Pohon indukannya harus bagus dan media tanamnya juga harus bagus. Mulai dari dia punya tanahnya, komposnya, ukuran polybagnya itu harus layak. Sehingga tanaman itu dia berkembang dengan bagus. Ketika dia terjun ke lokasi penanaman atau ke kita sumbang atau orang-orang beli, itu dia bisa bertahan hidup dengan bagus gitu. Mengapa Bapak lebih memilih menjadi pembudidaya tanaman ketimbang pekerjaan lain? Oh iya, bicara soal bagaimana memilih profesi pekerjaan ini, kalau pekerjaan ini investasinya lebih bagus, lebih jelas. Jadi kita bagaimana bisa sukses harus menjadi bos dimulai dari bawah. Dari bawah itu kita cukup menanam satu pohon jati untuk keselamatan bumi, kita tanam 1000-nya untuk investasi. Jadi kalau tanam 1000 pohon jati itu sudah menghasilkan 1 miliar. Gitu. Kalau kita punya 6 hektar kayak saya, itu saya sudah bisa menghasilkan 6 miliar 2035. Itu saya sudah dihasilkan dan saya sudah tidak bekerja lagi. Yang kerja nanti anak buah saya. Sekarang saya masih merayap, saya masih standar, saya masih mengeksekusi sendiri pekerjaan, tapi saya sudah menyiapkan kedepannya saya seperti apa. Dan sekarang saya sudah mulai menyiapkan bisnis investasi ke depan sudah berjalan, sudah sekitar 10-20 tahun. Apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak memilih membudidayakan tanaman? Oh iya, saya termotivasi ketika saya keluar daerah, saya melihat di daerah-daerah lain itu dia berkembangnya bagus, dia punya persediaan ininya bagus. Terus kenapa Lembata tidak bisa buat? Padahal Lembata ini sebuah kabupaten yang otonomnya sudah belasan tahun, tapi begitu-begitu saja. Terus kalau mau Lembata ini bagus, mau potensi Lembata ini bagus, harus ada anak-anak seperti kami yang kreatif, yang bisa berpikir jauh dari segi bisnis, dari segi bisnis, segi ini kegemaran juga, atau orang yang harus mencintai ini dulu baru bisa bekerja. Kalau mencintai tanaman ini kalau hanya asal-asalan tidak bisa, harus tekun, sabar. Baik Bapak, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak berikan. Oh iya, terima kasih adik, terima kasih. Semoga adik mereka juga bisa belajar dengan baik, bisa sekolah dengan baik sehingga bisa membangun Lembata ini ke depan. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore.